Lah dulu dia sering membaca Rotibul Haddad di masjidnya Habaib. Lah sekarang berhenti dan menjadi penjual baju. Alasannya apa? Habib lagi tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi? Udah nyari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Nah ini kata kuncinya. Panggilan atau sebutan Habib itu sebenarnya sebuah jabatan ya. Artinya yang namanya jabatan itu bisa diperoleh dan bisa juga ditinggalkan. Berbeda dengan gelar atau anugerah. Misalnya seseorang itu keturunan orang yang mulia. Nah, orang tersebut tidak bisa merubah atau tidak bisa beralih profesi atau tidak bisa menghindar dari takdir tersebut. Tapi ini yang namanya Habib itu bisa dikatakan sebagai sebuah jabatan yang bisa juga ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menjadi bagian dari Habaib. Ini ada sebuah pengakuan dari seorang Habib yang sekarang sudah mundur dari Habib dan menjadi penjual pakaian. Kita simak bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Atas. Habib Ali Al-Haddad. Ini Habib yang baca ratib diserang. Iya. Yang baca Rotibul Haddad. Setiap Ramadan saya memimpin di Masjid Serang, masjidnya Habaib. Sekarang kembali ke jual baju. Tidak jadi Habib lagi. Tidak jadi Habib lagi. Udah nyari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Iya. Alhamdulillah. Sekarang banyak Habib penipu-penipu ya. Dengan dia jadikan Habib penipu itu orang Habib yang Syiah. Habib Syiah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya iya. Orang-orang semua dicelai. Seperti jenggot. Iya Habib. Oh gitu. Terima kasih informasinya. Habib ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Nomor. Jadi nama Habib tadi adalah Habib Ali Al-Haddad. Namun ada beberapa kalimat yang harusnya kita cermati dan kita pelajari bersama. Kita mulai dari awal lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Atas ini. Al-Haddad. Jadi namanya adalah Habib Ali Al-Haddad ya, bukan Al-Atas ya. Habib yang baca ratib diserang. Iya. Yang baca Rotibul Haddad. Setiap Ramadan. Jadi beliau ini membaca Rotibul Haddad setiap Ramadan. Memimpin di Masjid Serang, masjidnya Habaib. Memimpin di masjidnya Habaib. Kembali ke jual baju. Tidak jadi. Lah dulu dia sering membaca Rotibul Haddad di masjidnya Habaib. Lah sekarang berhenti dan menjadi penjual baju. Alasannya apa? Habib lagi tidak jadi. Kenapa kok tidak jadi? Udah nyari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Iya. Nah ini kata kuncinya. Mencari uang yang ikhlas buat makan tiap hari. Kok kaitannya dengan uang? Maka kalau ada pernyataan seperti ini, mungkin benar juga pernyataan atau pertanyaan banyak orang di negeri ini kalau orang menjadi Habib itu cuma untuk mencari uang, untuk mencari kekuasaan, dan untuk mencari penghargaan. Masuk akal, karena ini pengakuan dari seorang Habib yang sekarang sudah tidak menjadi Habib dan pilih menjadi penjual pakaian. Itu alasannya mencari uang yang ikhlas untuk makan setiap hari. Artinya dia memilih jalur untuk mencari rezeki yang halal. Itu bisa dikatakan bahwa jika menjadi Habib itu soal rezeki halal itu ya perlu dipertanyakan lagi. Alhamdulillah. Sekarang banyak Habib penipu-penipu ya. Dengan dia jadikan Habib penipu itu orang Habib yang Syiah. Habib penipu itu adalah Habib yang Syiah. Makanya kalau sekarang itu banyak Habib yang teriak-teriak kalau orang yang tidak percaya bahwa nasabah Alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi itu dibilang Wahabi. Dan sejak dulu kalau kita baca sejarah, yang namanya Wahabi dan Syiah itu selalu bermusuhan. Kita lanjut dulu. Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya iya. Orang-orang semua dicelai. Seperti jenggot. Wahabi. Oh gitu. Terima kasih. Dan ternyata yang namanya Habib Syiah itu suka mencela dan mencaci dan membenci para sahabat Nabi. Di antaranya adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Itu dibenci oleh kelompok Habib Syiah ini. Sehingga yang diunggulkan itu adalah
dari keluarga Sayyidina Ali. Dan ini adalah ajaran yang melenceng. Karena yang namanya sahabat Nabi itu adalah orang yang baik semua. Baik Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali adalah sahabat-sahabat Nabi, sahabat pilihan yang sudah dijamin masuk surga. Makanya kalau ada Habib Syiah mengaku sebagai keturunan Sayyidina Ali tapi kok mencela sahabat Nabi, yaitu adalah sebuah ajaran yang tidak dibenarkan oleh ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Informasinya Habib ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Nomor 68. 68 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengakuan singkat dari seorang Habib yang sekarang pilih menjadi penjual pakaian. Kalau banyak Habib di negeri ini sadar dan mengakui keadaannya, kemudian kembali seperti dulu kala menjadi penjual pakaian, menjadi penjual jamu, menjadi penjual minyak wangi, nah itu tentu saja malah lebih berharga dan malah mungkin bisa dihargai oleh rakyat di negeri ini, terutama oleh umat muslim. Karena kalau sekarang masih tetap mempertahankan egonya dan tetap kuar-kuar mengaku mempertahankan diri bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi, lah buktinya mana? Karena hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Tidak hanya berdasar sejarah, tapi berdasar perilaku. Kita juga sering melihat beberapa oknum Habib dalam kelakuannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian terkait tes DNA, nah ini mereka ini ketakutan dengan yang namanya tes DNA, dan mereka itu juga melakukan berbagai cara untuk menolak tes DNA. Misalnya menyuruh orang yang tidak percaya bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi agar melakukan tes DNA dulu. Misalnya dalam hal ini disebutkan adalah para dzurriyyah Wali Songo. Jadi seolah-olah yang tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi itu adalah para keturunan Wali Songo. Padahal faktanya tidak demikian. Yang tidak percaya kalau Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi bukan hanya keturunan Wali Songo saja, tapi banyak rakyat di negeri ini yang sekarang sudah tidak percaya lagi kalau Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan kalau kita melihat reaksi Habib itu sekarang itu cuma ngeles. Misalnya ditujukan kepada para keturunan Wali Songo. Kalau para keturunan Wali Songo itu tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi, kemudian meminta Habib melakukan tes DNA, harusnya para keturunan Wali Songo ini tes DNA dulu. Kan seperti itu. Banyak yang beredar di video-video, baik di TikTok, di YouTube maupun di media sosial lainnya. Yang intinya, Habib ini ya memang ketakutan dengan yang namanya tes DNA. Dan kita juga tahu, dengar-dengar kabar bahwa para keturunan Wali Songo sudah melakukan tes DNA, namun hasilnya belum disampaikan ke publik karena yang namanya tes DNA butuh waktu untuk pendaftaran, untuk cek, untuk penelusuran, untuk berbagai hal terkait tes DNA tersebut. Jadi tidak sekali langsung jadi, tapi cuma nunggu waktu saja. Dan kalau kita lihat juga, Habib itu hingga saat ini belum ada yang melakukan tes DNA. Namun dengar-dengar juga dari kalangan Habib sudah ada yang melakukan tes DNA, tapi karena hasilnya adalah haplogrup G, tidak nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hal tersebut disembunyikan dan tidak dipublikasikan agar orang di Indonesia ini tidak tahu bahwa nasab Habib tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada juga orang yang berkomentar bahwa kenapa kok sekarang itu banyak yang ribut ikut ngurusi nasab orang lain. Nah, jawabannya adalah kita orang Indonesia, orang Nusantara, orang Nahdlatul Ulama ikut membahas nasab Ba'alawi karena banyak orang yang dirugikan dengan klan Ba'alawi ini. Banyak penjelasan dari berbagai daerah baik yang beredar di YouTube maupun di media sosial maupun di dunia nyata. Beberapa pesantren misalnya didatangi Habib kemudian dimintai uang, belum lagi tentang santriwatinya yang disukai Habib kemudian tidak bisa menolak, dan banyak lagi hal-hal lain yang sangat membahayakan dan mencemarkan nama baik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu berarti berdampak pada umat Islam di negeri ini. Dan yang lebih parah lagi, ada oknum Habib yang teriak-teriak melawan pemerintahan yang sah, menghina pemimpin negara,
mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin akan diucapkan oleh orang yang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kelakuan ini saja sudah tampak bahwa mereka ini memang diragukan sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Lah nanti jawabannya adalah jika mereka itu benar-benar berani melakukan tes DNA. Karena dengan tes DNA akan terlacak jelas, akan terungkap jelas siapa sebenarnya para habaib ini. Jadi misalnya mereka itu berkelit atau berkilah atau bersembunyi atau istilahnya itu tidak mau mengakui bahwa nasab mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah, kalau sudah melakukan tes DNA, semua itu tidak bisa dibohongi, semua itu akan terlihat jelas. Dan yang lebih mengherankan lagi, kalau kita lihat tentang polemik nasab akhir-akhir ini, ada beberapa kelompok yang berusaha membela habaib, kemudian teriak-teriak dan bahkan mengancam beberapa tokoh yang selama ini menyuarakan kebenaran terkait polemik Ba'alawi dari Yaman. Nah ini kan sangat disayangkan. Mereka para habaib dulu itu jelas didatangkan oleh Belanda menjadi anteknya penjajah, membela penjajah, melawan orang pribumi Nusantara. Lah sekarang kok anak cucu pejuang malah ikut membela orang yang dulu jelas-jelas menjadi anteknya penjajah. Ini kan sama saja menyakiti hati nenek moyang bangsa ini. Dulu nenek moyang kita itu berjuang membela bangsa ini, mengusir penjajah dari negeri ini, berkorban jiwa, harta, nyawa. Kok malah anak cucunya membela penjajah. Ini kan sangat mengerikan dan sangat menyedihkan sekali.